Kalau kita melihat bagaimana ulat berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu, itu prosesnya tidak singkat. Itu prosesnya menurut mata kita biasa saja. Tetapi ketika kita mempelajari bagaimana proses transformasi tersebut, itu penuh dengan pengorbanan. Di mana dia harus berkorban, bagaimana dia harus mengalami sakit penyakit, bagaimana dia harus dengan jerih lelahnya, bagaimana dia harus bisa keluar dari kepompong tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa terbang. Saudara, kalau ada manusia yang iseng, mungkin kepompong yang dipotong supaya mungkin dia ulatnya itu bisa keluar, dia langsung bisa terbang. Tidak mungkin, saudara. Justru ketika dia ada di dalam kepompong itu, ada penderitaan. Dia harus bergerak melawan setiap selaput selendir yang ada. Dan itu adalah masalahnya. Itu adalah penderitaannya. Masalah dan penderitaannya itu yang membuat setiap otot-otot di sayapnya itu menjadi kuat. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada saat ini. Salam transformasi. Saudara, setiap detik hidup kita harus memberi diri kita rela untuk ditransformasi. Ditransformasi dari apa? Saudara, transformasi darinya tadi yang kita hidup di dalam dosa, sekarang kita sudah tidak lagi hidup di dalam dosa. Ditransformasi berarti kita mengalami perubahan, supaya cara berpikir kita diubahkan, cara berbicara kita diubahkan, kita benar-benar berubah. Dan transformasi itu bukan hal yang mudah. Transformasi itu sulit, penuh perjuangan, penuh rasa sakit, penuh pengorbanan, penuh dengan penderitaan. Tetapi justru di dalam penderitaan tersebut, di dalam pengorbanan tersebut, kita menjadi kuat, kita menjadi kokoh. Otot-otot kita akan benar-benar kuat dan siap untuk menghadapi segala tantangan di dunia ini. Saudara, kalau kita melihat bagaimana ulat berubah menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu, itu prosesnya tidak singkat. Itu prosesnya menurut mata kita biasa saja. Tetapi ketika kita mempelajari bagaimana proses transformasi tersebut, itu penuh dengan pengorbanan. Di mana dia harus berkorban, bagaimana dia harus mengalami sakit penyakit, bagaimana dia harus dengan jerih lelahnya, bagaimana dia harus bisa keluar dari kepompong tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa terbang. Saudara, kalau ada manusia yang iseng, mungkin kepompong yang dipotong supaya mungkin dia ulatnya itu bisa keluar, dia langsung bisa terbang. Tidak mungkin, saudara. Justru ketika dia ada di dalam kepompong itu, ada penderitaan. Dia harus bergerak melawan setiap selaput selendir yang ada. Dan itu adalah masalahnya. Itu adalah penderitaannya. Masalah dan penderitaannya itu yang membuat setiap otot-otot di sayapnya itu menjadi kuat. Membuat setiap tubuhnya itu bisa menghadapi nanti masalah yang akan lebih besar lagi dihadapi. Ketika dia sudah kuat, dia bisa berjuang, dia bisa keluar sendiri tanpa pertolongan. Dia bisa menghadapi masalahnya sendiri tanpa pertolongan. Ketika dia keluar, dia merdeka di sana. Ketika dia merdeka dari kepompong tersebut, dari permasalahan tersebut, dan dia menemui permasalahan yang lebih besar lagi. Bagaimana ada angin, ada badai, dunia yang begitu luas. Dia bisa menghadapinya. Karena apa? Karena dia bisa menghadapi setiap permasalahan yang kecil-kecil yang tadi ada di dalam kepompong. Dia harus dengan tekun bagaimana berkorban di sana. Mengalami sakit penyakit, mungkin capek, letih, lelah, makan hati, kecewa. Disitulah yang membuat dia punya otot-ototnya menjadi kuat. Sehingga dia bisa terbang. Bagaimana menyongsong dunia ini. Saudara, saudara dan saya, kita dimerdekakan dari dosa. Justru ketika kita dimerdekakan dari dosa, yang kita hadapin, bagaimana tantangan dosa tersebut yang mengejar saudara dan saya untuk kita terus melakukannya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Tuhan izinkan itu terjadi. Karena supaya kita harus dengan tekun, harus dengan yakin, bisa mengalahkan segala keinginan dosa, bisa mematikan segala kedagingan kita, bisa meredam, bisa membasmi segala hawa nafsu dunia ini. Ketika kita bisa mengalahkan itu, saudara, dan kita bisa tidak lagi melakukan dosa, tidak lagi melakukan kemelesetan, kita baru nanti bisa melihat bagaimana
beban-beban yang lebih besar lagi terjadi. Ketika perkara yang kecil kita bisa hadapin, maka perkara yang besar pun kita harus sanggup bisa menghadapinya. Karena kita sudah dilatih, kita sudah diperkuat dengan perkara-perkara yang kecil tersebut, saudara. Ketika saudara menghadapi masalah, mungkin saat ini sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun yang saudara alami saat ini, masalah keluarga, ekonomi, karir, pekerjaan, usaha, dagang, bisnis, ada masalah semuanya. Tetapi justru itulah nutrisi yang kita butuhkan. Karena ketika kita menerima nutrisi tersebut, kita menyehatkan tubuh kita menghadapinya supaya kita bisa menghadapi perkara-perkara yang besar. Yang menjadi permasalahannya, begitu banyak orang percaya, dia tidak pernah mau ngisi kemerdekaan dalam hidupnya. Dia tidak pernah mau berjuang untuk menyerap nutrisi yang ada. Yang ada dia minta dibebaskan dari nutrisi tersebut. Yang ada begitu banyak dari kita datang kepada Bapa, biarlah setiap masalah ini aku serahkan di dalam tanganmu. Aku serahkan semuanya di dalam kakimu. Biarlah engkau yang mengalahkan semuanya. Dan kita merasa bahwa kita sudah menang. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa kami lebih dari pemenang. Apa yang sudah kita menangkan? Menang dari dosa saja kita belum sanggup. Menang dari perkara-perkara kecil saja kita belum sanggup. Kalau kita masih berkata, Bapa, aku serahkan segala permasalahanmu ke dalam tanganmu. Padahal yang Bapa inginkan, kita bisa mengatasi setiap permasalahan kita. Kita bisa menghadapi setiap tantangan kita. Ketika kita bisa menghadapinya tanpa kita menyerahkannya kepada Bapa, justru disitulah kita mengalami kemenangan-kemenangan yang ada. Ketika Tuhan Yesus Kristus ada di dunia ini, dia menghadapi permasalahan. Orang-orang Farisi mengejar dia, berusaha untuk mencari kesalahannya. Bagaimana ketika dia mengalami ketakutan dan dia berdoa kepada Bapa di surga. Bahkan dia meminta, kalau boleh cawan ini lalu. Tetapi apa yang dia lakukan? Biarlah kehendakmu yang jadi. Saudara, dia tidak memaksa Bapa di surga untuk mengalihkan. Bahkan mungkin tidak lagi dia menghadapi penganiayaan, tapi dia tahu dia harus bisa menghadapi itu semua. Dia harus bisa mengalahkan semuanya itu karena demi memuliakan Bapa di surga, demi menyelesaikannya, demi menyenangkan Bapa di surga. Bagaimana dengan saudara dan saya di dalam kehidupan ini? Kehidupan kita yang singkat, 70 tahun sampai 90 tahun kalau saudara dan saya kuat. Justru disinilah ketika kita ada masalah. Berapa banyak dari kita selama ini dicekokin dengan pengajaran, mendengar pengajaran-pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, pembicara-pembicara gereja yang mengajarkan ketika saudara punya masalah, serahkan kepada Tuhan. Serahkan masalahmu kepada Tuhan. Serahkan pencobaanmu kepada Tuhan. Percayalah, bahkan menggunakan ayat, apabila engkau hidup dalam aku dan aku hidup di dalam engkau, maka apapun yang aku minta akan kau berikan. Pakai ayat, saudara. Justru kita harus menyadarinya. Kalau selama ini kita mendengar pengajaran seperti itu, apakah benar maksudnya seperti itu? Bukan berarti kita tidak boleh meminta pertolongan kepada Bapa di surga. Kita bisa berdiskusi dengan Bapa di surga, dengan Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana sikap, jalan keluar yang harus kita ambil. Bagaimana kita bisa mendapat kekuatan sehingga kita bisa menghadapi masalah, tantangan yang kita hadapi di depan kita. Dan saudara dan saya harus bisa menang dari setiap masalah yang kita hadapi. Masalah tersebut memang berat. Rasanya kita tidak sanggup. Tetapi ketika kita memandang Bapa di surga, ketika kita memandang bagaimana kita hanya mau menyukakan Dia, memuliakan Bapa kita di dalam perbuatan kita, tingkah laku kita, disitulah kita bisa mendapatkan kekuatan. Disitulah ketika kita fokus menyenangkan Bapa di surga, kita sanggup menghadapi tantangan seberat apapun. Karena fokus hidup kita bukan jiwa kita. Fokus hidup kita bagaimana kita menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Yang membuat kita selama ini dan orang-orang percaya rasanya tidak sanggup menghadapi setiap permasalahan. Karena dia hanya fokusnya kepada dirinya sendiri. Seharusnya ketika kita benar-benar dimerdekakan dari dosa. Seperti yang dikatakan di dalam Roma 6 ayat 18. Bahwa kita dimerdekakan dari dosa dan kita hidup menjadi hamba kebenaran. Seharusnya fokus hidup kita lagi hanya pada kebenaran. Ingat bahwa kita statusnya menjadi hamba kebenaran. Hamba harus tunduk kepada tuannya.
Hamba harus melakukan apa yang tuannya inginkan. Hamba tidak boleh membantah, tidak boleh menawar, tidak boleh ada negosiasi. Mutlak harus melakukan apa yang tuannya inginkan. Kalau kita hamba kebenaran, tidak ada negosiasi, yang kita lakukan hanya kebenaran. Saudara, sudahkah saudara menjadi hamba kebenaran? Kalau saudara sudah menjadi hamba kebenaran dan saudara sudah benar-benar tunduk kepada kebenaran, hidupnya yaitu menjadi serupa seperti Kristus, maka dapat dipastikan kita bisa benar-benar merdeka dari dosa. Mari saudara, mari kita lakukan. Apapun masalahmu, apapun tantanganmu, mulai hari ini, ayo kita berjuang untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa menjadi hamba kebenaran. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.